Halo guys, kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih bibit cebutan ya. Bibit sawit, kelapa sawit bibit cebutan. Nah, yang kalian lihat ini adalah hasil dari bibit semai sendiri atau bibit cebutan. Itu yang kalian lihat sekarang ini. Jangan heran karena ini memang bibit cebutan. Sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Apapun yang terjadi dengan kelapa sawit seperti ini wajar, dikarenakan ini hasil dari bibit cebutan ya teman-teman. Teman-teman lihat sendiri di depan saya ini hasil dari bibit cebutan. Dan saya tidak mengajak teman-teman para petani sawit untuk menanam bibit sawit, kelapa sawit bibit cebutan. Akan tetapi kalau kita tidak punya modal, tidak sanggup membeli bibit unggul, kalau saya otomatis akan pergi ke bibit cebutan ya. Ini sifat saya akan lari ke bibit cebutan apabila tidak sanggup membeli bibit unggul. Kalau kita mampu membeli bibit unggul, kenapa tidak kita beli bibit unggul saja daripada kita menggunakan bibit cebutan. Ini sedang musim antrek. Ini kualitas bibit cebutan ya teman-teman. Nah, bagaimana cara memilih bibit cebutan? Untuk cara memilih bibit cebutan, teman-teman simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Kalau masalah kualitas buah banyak atau tidaknya itu tergantung pada perawatan kita sendiri. Kalau kita melakukan perawatan yang benar, pupuk yang benar, bersih, insya Allah hasilnya juga puas. Nah, ini bentuknya dari bibit cebutan. Memang tidak berkualitas karena namanya juga bibit cebutan. Nah, lalu bagaimana cara memilih bibit cebutan yang benar agar kualitasnya seperti bibit unggul? Caranya teman-teman simak video ini sampai selesai. Kalau soal kualitas batang, bibit cebutan juga tidak kalah dengan bibit unggul. Kalian nilai sendiri kualitas batang, itu pun tergantung bilang tadi perawatan. Ini dia kualitasnya bibit cebutan. Nah, sekarang bagaimana cara memilih bibit cebutan supaya kualitasnya tidak kalah dengan bibit unggul? Pertama kali, supaya lebih baik, lebih bagus ya, dan saya tidak mengajak teman-teman untuk memilih bibit cebutan atau menanam bibit cebutan. Kalau punya modal, lebih baik teman-teman menggunakan bibit unggul. Tapi ini hanya memberitahu sekedar pengalaman untuk cara memilih bibit cebutan. Apabila teman-teman punya pengalaman di tentang bibit cebutan, cara memilihnya, teman-teman tulis di kolom komentar pengalaman teman masing-masing cara memilih bibit cebutan ya. Kalau saya biasanya saya lebih memilih anakan yang sebesar-besar ini. Kenapa saya harus memilih anak yang sebesar ini? Karena kalau sebesar ini perawatannya mudah. Pertama kali saat kita mencabut itu tidak rusak, dan juga kita bisa memindahkan di polybag terlebih dahulu supaya saat kita melakukan penanamannya nanti itu lebih mudah, dia tidak stres. Usahakan menanamnya nanti kalau sudah besar ya, itu sudah bisa ditanam lah ya, minimal sudah ada mulai duri yang tumbuh di pelepahnya satu persatu baru kita tanam. Jangan tunggu sampai terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti terlalu stres saat ditanam. Dan juga saat memilih bibit cebutan, ingin mencabut bibit seperti ini disemai di polybag, teman-teman harus mencari pohon kelapa sawit yang unggul ya. Pohon kelapa sawit indukannya yang unggul, jangan cari yang tidak unggul.
seperti di perusahaan PT-PT ya, itu banyak juga anakan sebesar ini karena perusahaan otomatis menggunakan bibit unggul. Intinya kalau kita memilih bibit unggul untuk mencari anakannya, berarti kita sudah memilih bibit keturunan bibit unggul. Nah gitu. Dan juga teman-teman harus pilih yang umurnya ya sekiranya sudah tua. Ya kira-kiranya sudah mulai di replanting ya, sudah mulai diganti. Itu bisa kita ambil dan lihat batangnya. Apabila batangnya gemuk, indukannya buahnya banyak, besar-besar ya, pelepahnya hijau ya, hijau. Nah, itu bisa kita gunakan untuk bibit. Juga cari yang sebesar ini. Kita pilih yang masih ada bijinya seperti ini. Ini kan masih ada bijinya yang nongol seperti ini. Nah, ini ya. Sebenarnya bagus ini ya. Kita congkel saja. Kita lihat juga ya bagian batangnya juga ini. Gemuk apa tidak. Dan juga pilih yang segar seperti ini, yang segar, daunnya segar, warnanya segar. Nah, itu saja yang perlu kita perlihatkan. Nggak perlu kita itu memilih yang ada apa benang, itu kadang-kadang tidak jadi pedoman. Tapi kebanyakan teman-teman yang bilang itu patokan pada ujung pelepah ada benang. Sebenarnya itu pada bibit yang sudah besar. Kalau bibit sebesar ini itu nggak ada benangnya. Nah, saran saya kalau punya teman punya modal bisa menggunakan bibit unggul saja daripada memilih bibit cabutan ya. Lebih baik teman-teman tanam bibit unggul saja daripada teman-teman menggunakan bibit cabutan. Kalau mau juga ya seperti di video saya ini, bisa teman-teman tiru, teman-teman cari sebesar ini, lalu teman-teman congkel saja untuk mencabutnya. Jangan menggunakan tangan ya, kalau bisa menggunakan alat seperti alat pencongkel supaya tidak putus bagian umbi ini. Teman-teman congkel menggunakan alat, lalu jangan terlalu lama ya kalau bisa ya. Itu sebelum kita mencari bibit ini, itu sudah teman-teman siapkan polybag. Polybag sudah teman-teman siapkan yang sudah diisi tanah. Baru teman-teman cari bibit sebesar ini, congkel sampai di rumah, langsung teman-teman masukkan ke dalam polybag ya. Setelah teman-teman masukkan ke dalam polybag semua, lalu disiram. Rutin melakukan penyiraman supaya tidak kuning atau supaya cepat berkembang ya. Kalau kita mencabutnya seperti ini, itu akan putus. Nah, setelah umur 2 hingga 3 bulan baru teman-teman kasih pupuk ya. Teman-teman kasih pupuk, kasih apapun itu, yang penting jangan terlalu banyak pupuk. Nah, begitulah caranya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu gunakan kalau punya modal bibit unggul saja ya. Saya ini tidak mengajak teman-teman petani sawit untuk menanam bibit cabutan, tapi ini teori. Kalau tidak mampu membeli bibit cabut, maksud saya membeli bibit unggul, lebih baik kita gunakan bibit cabutan daripada kita tidak menanam sawit. Oke, terima kasih.